Makasih Mbak Ica. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan Akang, Teteh semuanya. Sore ini izin ya manggil teman-teman aja biar sharing-sharingnya lebih enak. Jadi seperti yang dijelasin Mbak Ica tadi, sore ini saya akan membawakan sharing tentang boosting work performance kayak gitu. Nah, uh, sebelum itu saya ingin jelasin dulu sih latar belakangnya kenapa kok saya tertarik ingin ngebawain tema ini. Jadi sebelum itu ada yang ini nggak, buat lucu-lucuan aja sih, ada yang ngerasa aneh nggak sama gambar ini? Yang ada, boleh open mic coba, entah itu sama HP-nya atau apanya, menemukan suatu kejanggalan. Itu, nah, tunggu dijawab Jaf. Oh iya, iPhone tapi Android atau Android tapi iPhone? nah itu jadi satu anehnya di situ sih, baru sadar semalam waktu ngecek. Tapi apa itu lucu aja, tapi intinya adalah latar belakangnya saya itu kenapa kok pengen bawa tema ini adalah dari HP saya. Jadi HP saya tuh Android sebenarnya, Android, dan bukan apa ya, Android yang biasa sih, Xiaomi gitu, dan bukan HP yang Xiaomi-nya flagship, jadi kayak ya bisa dibilang malah Xiaomi yang entry level banget gitulah. Nah, gara-gara itu sering buat HP saya itu ngelag lah, lemot, ngehang gitu kalau misalnya buat membuka banyak aplikasi. Tapi untungnya di Android yang sekarang itu ada fitur namanya apa ya, RAM boost atau apa gitu, atau boosting RAM atau apa gitu. Nah, kalau misalnya sekali kita ngeklik itu, nanti otomatis bakalan memori-memori yang ada di RAM itu kehapus, terus memori-memori yang nggak kepake itu kehapus, dan HP-nya itu jadi performanya lancar lagi gitu. Nah, terus pikirlah saya, kalau misalnya konsep sekali klik RAM boosting ini ada di dunia nyata, di dunia kerja gitu, kayaknya enak kali ya. Jadi kalau misalnya udah ngerasa capek atau udah ngerasa performnya turun gitu, sekali klik bisa lancar lagi gitu. Itu sih basicnya, latar belakangnya. Tapi memang konsepnya bisa dikondisikan semuanya, dan ini saya pengen sharing aja gimana buat mengkondisikan supaya tadi kita punya satu tombol buat nge-boost boosting performanya kita kayak gitu. Nah, jadi di sini work performance ada dua konsep sebenarnya yang menjelaskan work performance ini, kinerja ini. Ada yang menjelaskan sebagai proses, dan yang kedua ada yang menjelaskan sebagai hasil. Nah, dua-duanya nggak salah sebenarnya. Dua-duanya benar, soalnya ada dasar teorinya sendiri-sendiri. Kalau yang sebagai hasil, ya oke lah ada. Nah, tapi yang penting dari dua ini adalah entah itu work performance atau kinerja ini sebagai hasil atau sebagai proses, dua-duanya ini sangat bisa untuk kita intervensi, sangat bisa untuk kita berikan sesuatu yang lebih supaya bisa lebih maksimal gitu. Kalau misalnya kita berpegangan sebagai kinerja ini sebagai sebuah hasil, yang namanya hasil ya, yang namanya hasil itu mesti akan ada apa namanya, kalau misalnya kita pakai rumus sebab akibat, kalau hasilnya sebuah sebab berarti ada akibatnya dong. Nah, akibatnya itu disebabkan oleh sesuatu gitu. Jadi kita bisa memberi intervensi yang lebih ini di ranah sebab ini, kita bisa melakukan sesuatu yang banyak ini di ranah sebabnya ini, supaya nanti akibatnya atau hasilnya itu bisa lebih baik. Nah, yang kedua, kalau misal kita pegang work performance ini sebagai proses, itu yang namanya proses kan ya. Namanya proses berarti di situ isinya adalah aktivitas kita, perilaku kita, dan lain-lain. Nah, yang namanya perilaku kalau di psikologi di kita itu ada yang namanya modifikasi perilaku. Jadi perilaku ini bisa diubah sesuai dengan goalsnya mau apa. Bisa lewat belajar, bisa lewat dikondisikan, bisa diberi hadiah dan hukuman. Nah, mau kita mau berpegang pakai kinerja ini sebagai hasil atau proses, intinya adalah kedua-duanya ini
sama membutuhkan intervensi kita seperti itu. Nah, oke, terus selanjutnya kenapa sih? So why? Terus kenapa kita harus boosting performance kita? Ya kalau misalnya kita lihat dari gambar yang saya pasang, ya oke lah, mungkin ini bakalan banyak pro kontra kali ya. Kayak ada orang yang berpegangan kalau ya wes, ya udah let it flow gitu. Hidup itu nggak usah terlalu banyak tekanan, nggak harus banyak tuntutan, santai aja, nikmatin aja. Tapi memang di sini dari saya pribadi, saya setuju dan juga suka dengan konsep bahwa pribadi yang sehat itu adalah pribadi yang bertumbuh. Nah, pribadi yang bertumbuh itu ya kalau misalnya dirasionalkan ya, setiap hari kita pasti akan menghadapi hal yang baru gitu, walaupun itu kecil. Entah itu hari ini mesti bakalan ada yang beda dari kemarin, besok mesti bakalan banyak yang beda dari kemarin. Nah, dari situ mesti bakalan banyak tuntutan yang kita mau nggak mau kita harus mengikuti itu, mau nggak mau kita harus bertumbuh tadi. Nah, kalau misalnya mau dianalogikan ya, dicontohin tadi saya kan latar belakangnya dari HP saya. Nah, dulu tuh HP pertama saya Samsung Galaxy Y. Kayaknya RAM-nya cuma 500 kalau nggak 700 gitu. Waktu itu lancar banget kayak mau buat SMS-annya, mau buat WA, BBM itu masih lancar, mau buat plan masih lancar. Tapi sekarang pakai RAM yang 2 GB itu lemot gitu, buka line lemot, terus gitu. Kalau misalnya buka banyak aplikasi lemot gitu. Nah, kelihatan sih, maksudnya mau nggak mau kita harus berubah gitu. Kayak kalau misalnya kita mau di sini aja, ya mesti banyak orang-orang di luar sana itu yang menemui hal baru yang akhirnya dia pelajari, akhirnya dia kembangkan. Nah, setelah dia berkembang itu, kita mau mengikuti nggak? Kalau nggak mengikuti ya udah akan tertinggal gitu. Nah, tujuannya kenapa harus di-boosting itu supaya kita nggak terlalu lama ada di satu anak tangga ini, supaya kita nggak terlalu menghadapi banyak obstacle di satu anak tangga ini. Ya kalau bisa malah secepatnya lah bisa naik ke anak tangga yang paling atas gitu, seperti itu. Tapi intinya adalah supaya kita nggak terlalu banyak masalah ketika menghadapi setiap anak tangga yang kita lalui, seperti itu. Nah, work performance. Jadi di sini performa kinerja ini ada tiga dimensi sih. Cek suaranya ada problem nggak suara saya? Aman. Saya aman. Aman ya? Oke. Nah, jadi ada 3 dimensi di sini. Yang pertama task performance. Di sini lebih ke main job lah, pekerjaan utama dari teman-teman. Misalnya yang programmer ya, pekerjaan utamanya untuk melakukan menyusun bahasa-bahasa pemrograman dan lain-lain. Yang kedua, contextual performance. Dia bukan main job, dia lebih ke bergerak di ranah psikologis dan juga sosial. Nah, yang ketiga adalah adaptive performance. Seperti namanya, adaptive performance ini ya kinerja kita ataupun kemampuan kita untuk bisa menghadapi hal-hal yang baru gitu. Nah, sampai di sini saya pengen minta tolong Mbak Ica dong buat tadi yang di polling. Udah Mas Hafiz. Buat bisa di launch pollingnya. Nah, jadi di sini teman-teman ada satu polling. Tadi kan ada tiga dimensi kinerja, task performance, terus adaptive performance, dan juga contextual performance. Kalau task performance ya main jobnya teman-teman. Kalau adaptive performance ya ketika teman-teman ada hal baru, itu bisa nggak harus ketika berpindah tempat, tapi bisa ketika misalnya teman-teman menghadapi stresor atau teman-teman tiba-tiba dapat kerjaan tambahan yang banyak, itu bisa bergerak di adaptive performance. Yang ketiga tadi contextual performance. Jadi di sini lebih ke kayak gimana teman-teman bisa berinteraksi dengan rekannya, gimana teman-teman bisa menjalin hubungan yang baik. Nah, di sini bisa dibuka pollingnya.
di polling ini teman-teman bisa milih, bukan milih sih akhirnya, teman-teman sedang ngerasa lebih kuat di dimensi yang mana? Apakah lebih kuat di main jobnya teman-teman, ataukah di teman-teman ketika berinteraksi dengan orang-orang, atau teman-teman ketika menghadapi hal baru? Bisa dicoba pilih gitu ya. Oke. Ini bukan memilih lebih setuju yang mana ya, tapi lebih ke lagi ngerasa di yang mana sih, lebih ngerasa lebih kuat yang mana gitu. Oke, lumayan. 6 orang dengan ada 5 yang merasa sedang dominan atau kuat di kontekstual, jadi lebih ngerasa punya hubungan yang baik dengan rekan-rekan kerja. Ada yang sedang merasa kinerjanya di main jobnya sedang bagus kayak gitu. Nah, di sini nggak ada yang salah. Ada lagi yang adaptive performance ketika menghadapi stresor, mungkin ngerasa lebih mudah ketika menghadapi hal yang baru. Nah, oke, jadi di sini nggak ada yang salah dari ketiga ini. Jadi tadi saya bilang bukan memilih yang mana, tetapi sedang merasa dominan yang mana. Jadi, tetapi memang dominan itu sekali lagi. Jadi di sini tiga ini harus bergerak bersinambungan, harus ada ketiganya secara bersama-sama. Maksudnya ketika kita ngerasa dominan, kita lagi dominan nih di tasknya kita, di main jobnya kita, lagi benar-benar perform banget buat ngerjain tugas-tugasnya. Ya bisa juga sambil kuatin juga di dimensi yang lain. Maksudnya sambil diperkuat juga untuk berinteraksi dengan orang, sambil diperkuat juga ketika nanti tiba-tiba ada tiga tuntutan yang baru. Istilahnya intinya di sini nggak salah, maksudnya untuk sekarang lagi merasa di mana, tapi bisa semua untuk diseimbangkan gitu. Nah, tapi di sore ini saya nggak akan banyak membahas tentang task performance ya. Jadi awalnya saya mikir kalau misalnya saya ambil judulnya boosting work performance, kayak persepsinya mesti bakalan banyak di sini gitu, di task performance, gimana supaya bisa menyelesaikan tugas-tugas itu dengan cepat secara langsung gitu. Nah, sore ini saya nggak akan banyak membahas di sini, itu ranahnya teman-teman masing-masing. Saya bakalan banyak membahas di adaptif dan juga kontekstual performance. Tapi ya secara singkat ini sih saya bahas sedikit kalau task performance ya, yang dari kegiatan main jobnya teman-teman, ya kegiatan produksi lah. Kalau misalnya yang programmer berarti nge-coding, nyusun bahasa codingnya untuk bisa jadi satu output gitu, yaitu website atau apa. Nah, tapi di sini satu hal yang ingin saya tekanin adalah kalau kemampuan sama pengalaman teman-teman ini pasti bakalan setuju lah ya, kalau misalnya kemampuan sama pengalaman itu pasti bakalan mencerminkan gimana kinerja kita di penyelesaian tugas gitu kan. Nah, memang benar gitu loh, individu dengan kemampuan dan juga pengalaman yang bagus itu pasti akan mempresentasikan aktivitas kerja yang efektif gitu. Tapi misalnya teman-teman lagi ngerasa kok aku belum punya banyak pengalaman nih, keterampilanku masih dikit banget gitu. Nah, nggak apa-apa, nggak masalah gitu loh, ada di ngerasa seperti itu, karena memang ya kita beda-beda gitu, individu ini beda-beda. Kita masih punya pengalaman yang berbeda, kita punya keterampilan yang beda. Nah, perbedaan itu yang akan mempengaruhi organisasi ini secara berbeda gitu. Kita punya pengaruh sendiri di organisasi, entah itu dalam konteks yang baik atau di konteks yang kurang. Tetapi misal teman-teman lagi ngerasa nggak perform karena keterampilanku kurang, aku nggak punya pengalaman. Nah, di sini tadi yang teman-teman harus ingat adalah kita punya peran yang beda-beda gitu. Apalagi di sini kayak
banyak sekali teman-teman magang yang baru join gitu. Di kita mesti ada istilahnya individu atau person orang yang ya dia punya pengalaman yang banyak, dia punya keterampilan yang bagus. Tapi ada juga orang yang pengalamannya masih dikit, keterampilannya masih dikit. Nah, tugasnya teman-teman yang ngerasa masih dikit ini hanyalah menemukan mana sih orang yang punya pengalaman bagus, punya keterampilan bagus untuk bisa diserap ilmunya. Karena orang-orang yang punya pengalaman bagus ini mesti bakalan jadi di apa ya istilahnya, ada keinginan dari orang-orang ini untuk melakukan regenerasi. Jadi tugasnya teman-teman hanya menemukanlah orang yang mau untuk memberikan ilmunya, mentransfer ilmunya kayak gitu. Yang kedua, contextual performance. Tadi yang contextual performance di sini kita bergerak di ranah psikologi dan juga sosial, nggak berkaitan sama main job. Kayak ya di sini gimana teman-teman bisa berinteraksi dengan rekan kerjanya, gimana teman-teman bisa memotivasi diri untuk menyelesaikan tugas. Nah, di sini memang nggak berpengaruh sama main job gitu loh. Di sini nggak ada hubungannya sama gimana teman-teman menyelesaikan tugasnya. Nah, tetapi di sini dapat membantu individu ini untuk membentuk hubungan yang baik. Nah, hubungan yang baik ini bisa digunakan untuk saling mendukung lah, saling support kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu adaptive performance. Nah, adaptive ini yang tadi gimana kita bisa merespon ataupun gimana kita bisa menghadapi hal-hal yang baru. Misalnya banyak sih hal-hal yang baru itu di konteks ini. Misalnya di sini, nah ada handling emergencies and crisis situation. Mesti bakalan ada situasi yang tiba-tiba kok jadi kacau, tiba-tiba kok jadi di luar kendali kita. Nah, ini adalah hal baru juga yang bisa untuk kita kerjakan gitu. Apakah hanya ini aja? Enggak, ada banyak. Nah, ada gimana kita untuk handling work stress, tekanan dari kerja, gimana kita bisa menyelesaikan masalah ini secara kreatif, secara unik gitu. Gimana kita bisa dealing with uncertain work situation. Ya, situasi lingkungan kerja kan mesti bakalan banyak hal-hal yang tidak tertebak kan, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Nah, adaptive performance ini bergerak di ranah ini juga gitu loh. Jadi sebenarnya sampai sini lebih ke apa ya yang ingin saya sampaikan adalah kinerja itu nggak cuma sekedar gimana teman-teman bisa nyelesain tugas gitu. Ada misalnya hari ini ada task berapa dikerjain semua, nggak cuma sekedar itu. Ada hal lain yang harus bisa dikerjain juga, entah itu tadi di contextual performance atau di sini di adaptive performance. Nah, balik lagi di sini sebenarnya ada banyak banget adaptive performance bentuk-bentuknya. Cuma ketika kita ketika kita rangkum, intinya tadi gimana sih kita bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Apakah situasi yang baru ini malah membuat kita jadi drop? Apakah situasi yang baru ini ketika ada stressor datang kita jadi ngedrop, nggak mau ngerjain, atau malah situasi yang baru ini bisa menantang kita gitu. Nah, dari ketiga dimensi itu, tadi kan saya fokus kedua. Nah, jadi di sini saya ingin memperkenalkan dua konsep sih kepada teman-teman. Yang pertama, kecerdasan emosi, emotional intelligence. Mungkin udah banyak yang dengar kali ya, udah banyak yang familiar sama emotional intelligence ini. Nah, yang kedua, sense of coherence. Nah, ini kayaknya belum banyak yang tahu sih, maksudnya belum familiar untuk bisa didengar di kita. Tapi kenapa kok saya membawa dua konsep ini? Yang pertama karena memang dua konsep ini relevan dan lebih ke ke teknisnya sih, gimana bisa melakukan tadi yang dua performance tadi. Nah, ini juga kenapa kok saya pakai gambarnya yang pertama kok pakai sama seperti yang
di ada contextual performance tadi yang sense of coherence sebenarnya sama dengan adaptive performance tadi, karena ya di sini saya ingin membawa kalau pertama di adaptive performance itu teknisnya ataupun hal yang atau eksekusinya itu bisa teman-teman lakukan dengan cara mengembangkan ini emotional intelligence. Nah, di yang adaptive performance bisa teman-teman perkuat dengan memperkuat juga ini sense of coherence. Sebenarnya kalau ditranslate ke Indonesia namanya rasa koherensi sih, tapi ya lebih detailnya nanti. Terus alasan kedua kenapa kok saya membawa dua konsep ini, karena ini sebenarnya variabel skripsi saya. Jadi dua konsep ini yang saya teliti, saya dalami, dan saya lihat-lihat kok kayaknya relate juga kalau misalnya bisa diterapin di lingkungan kerja gitu loh, bagus juga gitu loh. Nah, yang pertama kecerdasan emosi. Jadi di kecerdasan emosi ini kalau kita definisinya yaitu ya kemampuan kita untuk mengelola perasaan pribadi dan juga orang lain. Nah, pengelolaan ini itu dapat diterapkan pada kehidupan pribadi dan sosial, dan tujuannya, fungsinya untuk meningkatkan motivasi dan juga pengelolaan stres. Nah, kita coba bahas satu-satu. Kemampuan untuk mengelola perasaan pribadi dan juga orang lain. Kenapa kok butuh dikelola? Kenapa kok butuh diketahui? Ataupun kenapa harus mengetahui orang lain juga? Simpelnya gini, emosi kita itu masih bakalan punya drive yang dorongan yang besar ke kita. Emosi kita mesti punya bakalan ngebawa kita ke sesuatu tindakan. Orang lain pun juga. Nah, kenapa harus dikelola? Ini fungsinya biar dorongan besar dari emosi itu nggak ngebawa kita ke hal-hal yang nggak kita inginkan. Sampai segitu besarnya dorongan emosi itu, sampai ada tuntunan bahwa kita nggak boleh berjanji kalau lagi senang, dan kita nggak boleh memutuskan kalau lagi sedih. Segede itu gitu loh, sampai kita diingetin kalau misalnya kita sedang di emosi tertentu, kita harus melakukan sesuatu, kita nggak boleh melakukan sesuatu. Nah, di sini maksudnya pengelolaan itu. Nah, terus kenapa kok harus orang lain juga? Ya karena kita hidup di lingkungan sosial gitu loh, kita hidup sama orang lain, dan kehidupan sama orang lain ini istilahnya entah itu mau mengelola emosi sendiri ataupun mengetahui emosi orang lain, fungsinya adalah untuk mengantisipasi. Kalau tadi kita misalnya mengantisipasi emosi kita yang muncul seperti apa dengan cara mengelola, nah sama, kita juga harus mengantisipasi emosi orang lain ini yang muncul gitu loh. Kalau misal kita bisa tahu teman kita lagi marah, kalau kita tahu teman kita lagi sedih, ya kita pasti bakalan bisa lah untuk menempatkan apa sih yang harus kita lakukan, apa yang nggak boleh kita lakukan supaya dia nggak semakin mengalami emosi ini semakin hebat atau semakin kuat, atau intinya gimana supaya orang lain ini ataupun kita ini bisa kembali ke keadaan yang stabil lagi gitu. Nah, kemudian kehidupan pribadi dan sosial sama seperti yang tadi. Kehidupan pribadi untuk mengantisipasi emosi kita, kehidupan sosial ya untuk mengantisipasi emosi kita dan juga orang lain. Nah, sebenarnya untuk di konsep kecerdasan emosi ini di setting lingkungan kerja lebih ke untuk mendukung kita memiliki interaksi sosial yang bagus ke orang lain. Jadi kalau misalnya nih kita udah punya interaksi sosial yang bagus sama orang-orang, mesti orang-orang juga bakalan mau untuk memberi support ke kita juga gitu loh. Nah, seperti itu. Next Marto. Nah, sini setelah ini apa sih yang bisa kita lakukan untuk mematangkan atau mungkin meningkatkan emotional intelligence kita? Yang pertama, mengenali dan juga memahami perasaan diri sendiri. Loh, gampang dong. Aku tahu aku lagi gini. Tapi nggak segampang itu sebenarnya. Banyak orang yang mungkin nggak bisa tahu ataupun nggak tahu kalau sebenarnya dia lagi ngerasain apa. Banyak orang yang misalnya lagi sedih tetapi ditolak. Akhirnya
rasa sedihnya ini di repress, dipendem. Dia nggak mau ngerasain sedih ini. Nah, sikap-sikap kita, reaksi kita terhadap emosi yang akhirnya menolak ini, itu lama-kelamaan nggak baik buat kita sebenarnya. Karena kita, ya gimana orang emosi kita aja nggak diterima, kita aja nggak terima emosi kita, siapa lagi yang mau menerima emosi kita gitu loh. Nah, di sini sebenarnya yang penting adalah gimana kita bisa memahami sebenarnya apa sih yang sebenarnya kita rasakan. Simpelnya gini, untuk kita bisa melatih supaya kita tahu apa yang emosi yang sedang kita rasakan, yaitu simpel. Kalau emosi itu muncul, rasain aja, jangan ditolak. Apalagi kalau misal kita ya kalau misalnya yang biasa sering kita dengar ya, kenali dirimu, pahami dirimu. Kayak gini sebenarnya. Kalau misal aku lagi marah, saya lagi marah, saya rasain dulu gimana marahnya itu, gimana, apa sih yang aku rasain ketika marah. Ketika marah aku ngerasa kepala aku pusing, ketika marah ngerasa badanku tegang semua, ketika aku sedih aku ngerasa lemes. Nah, dirasain dulu aja gitu loh. Apalagi kalau misal teman-teman sedang sendiri, jadi kalau misalnya sedang sendiri ini, teman-teman bisa lebih tahu lah untuk mengantisipasi gimana untuk bisa merespon ataupun gimana untuk bisa mengenali emosi ini. Nah, ketika udah terlatih untuk bisa mengenali emosinya sendiri, teman-teman bakalan terlatih kok. Maksudnya ketika nanti mengalami stres di kerja, itu tahu cara responnya gimana gitu. Jadi istilahnya gini, kalau kata teman saya, kita itu nggak tahu sebenarnya apa yang kita butuhin gitu. Kita tuh nggak tahu apa yang kita butuhin. Justru kita itu butuh kalau kita udah tahu. Kalau misalnya kita udah tahu sesuatu, kita baru butuh. Kalau kita udah tahu sekarang kita lagi sedih, kita baru butuh untuk istirahat. Kalau kita sekarang tahu lagi marah, kita butuh untuk duduk sebentar gitu. Nah, ya kayak contohnya yang lain, misalnya kita nggak tahu loh, kita misalnya sekarang gara-gara pandemi ini kita jadi butuh untuk cuci tangan setiap hari, cuci tangan setiap saat, pakai hand sanitizer. Kita jadi butuh itu karena apa? Karena kita tahu gitu loh, gimana sih caranya penyakit itu masuk ke tubuh kita, gimana caranya virus-virus itu masuk ke tubuh kita. Karena kita udah tahu itu, jadi kita butuh. Padahal dari dulu itu ya kayak gitu terus gitu loh. Virus masuk ya lewat tangan, bahkan terus kita masuk ke tubuh kita. Cuma gara-gara kita taunya sekarang, jadi kita baru butuh untuk cuci tangan itu sekarang. Nah, sama seperti emosi kita itu ada dari dulu dan butuh untuk direspon dari itu seperti itu. Cuma karena kita nggak tahu, kita jadi ngerasa nggak butuh untuk melakukan itu. Seperti itu. Nah, yang kedua, mengelola perasaan. Jadi di sini pengelolaan perasaan ini lebih ke gimana kita, ya intinya ya, gimana kita bisa mendeliver perasaan ini supaya nggak merugikan orang lain dan juga nggak merugikan kita. Boleh marah, bener sih, konsepnya gini sih, kayak aku sama teman-temanku biasanya kalau misalnya emang itu yang benar-benar kamu rasain, itu nggak salah gitu loh. Asalkan kamu benar ngerasa lagi sedih, apapun alasannya itu berarti itu benar dan itu berhasil gitu. So, akhirnya aku dan teman-teman bisa untuk apa istilahnya, menyampaikan apa sih yang boleh tak rasain, aku bisa ngerasain apa sih yang sekarang tak rasain. Cuma sayangnya adalah waktu itu deliverynya nggak bagus gitu, kita meledak-ledak jadinya. Kayak ya simpelnya kalau misalnya kita lagi marah, aku lagi marah loh, tapi ternyata malah meledak-ledak. Aku lagi sedih loh, tapi malah jadi ngedrop banget. Nah, di sini pentingnya di yang nomor 2 ini, kita harus bisa mengelola tadi supaya ya gimana sih kita bisa ngedeliver pesan ini supaya bisa ngedeliver perasaan ini supaya nggak ngeganggu orang lain dan juga nggak ngeganggu kita. Simpelnya seperti itu. Nah, yang ketiga, motivasi diri. Motivasi diri ini kayak gimana sih? Kok bisa gitu loh di sini di kecerdasan emosi. Nah, simpelnya kalau semisal kita udah bisa tahu nih apa yang kita rasakan, kita udah bisa ngontrol seberapa yang kita keluarkan perasaan ini, kita udah bisa ngelola. Nah,
dengan itu kita bisa memberi motivasi diri dengan cara apa? Ya dikontrol tadi. Kalau misalnya memang kita lagi butuh mengerjakan sesuatu, oke, aku lagi sedih, tapi dikontrol dulu, di istilahnya ya dealing with yourself lah. Gimana bisa menyelesaikan sedih itu tanpa bisa mengganggu. Tapi kalau misalnya memang butuh istirahat, oke lah, ambil istirahat. Kayak gitu sih simpelnya. Nah, di sini tadi kan aspek internal, gimana bisa mengelola di internal diri kita. Nah, ini udah masuk ke orang lain, eksternal maksudnya. Eksternal gimana kita bisa dengan orang lain. Yang pertama, memahami perasaan orang lain, seperti yang tadi saya sampaikan. Ya tadi, orang lain juga punya emosi yang sama dengan kita. Orang lain juga bisa sedih, orang lain juga bisa marah. Nah, dengan memberi ruang ke mereka untuk sedih dan marah, kita bisa mengantisipasi supaya kita nggak kena. Maksudnya bukan nggak kena sih sebenarnya, supaya dia bisa mendeliver emosinya dengan efektif. Dia kan nggak enak juga ya, misal dia emosinya lagi jelek, misalnya lagi emosi, lagi marah banget gitu, terus kita nambahin gitu. Kita malah semakin memperberat itu. Kita juga yang kena di lingkungan kerja, misalnya di setting kerjaan gitu, lagi marah, ditambah-tambahin digodani atau gimana yang gitu, ya kita juga yang kena, kita juga yang malah bisa ngaruh ke perform kita yang turun kayak gitu. Nah, yang terakhir, membangun hubungan. Sebenarnya intinya dari kecerdasan emosi di emotional intelligence di setting performance ini di sini sih, gimana kita bisa membangun hubungan. Sesederhana, kita nggak mungkin ada di kondisi yang stabil terus, kita nggak mungkin ada di kondisi yang perform terus, kita nggak mungkin ada di kondisi yang aku bisa menyelesaikan tugas ini sesuai deadline terus, nggak mungkin. Mesti ada beberapa fase, beberapa momen yang kita lagi ngedown, kita lagi ngedrop. Nah, ini fungsinya gimana kita bisa membangun hubungan yang baik sama orang-orang, sama rekan kerja kita. Jadi ketika kita ngedrop, itu bisa dibantu oleh rekan kita, oleh atasan kita, atau oleh bawahan kita. Ketika kita lagi ngedrop, bisa di backup oleh mereka. Nah, coba kalau misalnya kita nggak punya hubungan yang baik sama atasan, sama bawahan, kalau kita lagi ngedrop, ya udah malah disyukurin. ya kasarannya gitu sih. Ya simpelnya, ketika kita punya hubungan yang baik sama orang, ketika kita lagi butuh, nggak sekarang mesti, ketika kita berteman sama orang itu sebetulnya nggak sekarang gitu loh, mesti manfaatnya nggak sekarang. Ada satu momen di besok, nggak tahu kapan, itu yang ketika kita lagi butuh, ternyata mereka bisa membantu kita gitu loh. Itu sih ada 5 yang harus dilakukan di kecerdasan emosi, emotional intelligence. Dan yang kedua, jadi sense of coherence. Kalau di sini lebih ke gimana kita bisa menerima stresor itu. Intinya adalah gimana stresor itu bisa kita persepsikan lebih rasional. Gimana kita bisa menerima stresor ataupun tuntutannya lebih rasional di kita. Dan juga bisa menjadikannya itu tantangan dan juga investasi. Tantangan dalam bentuk kayak, oke, aku harus menyelesaikan ini, berarti kalau investasi berarti berarti ketika aku menyelesaikan ini di masa depan, ketika aku butuh melakukan ini lagi, aku udah bisa, harus belajar lagi dari awal, seperti itu. Nah, gimana untuk bisa membangunnya? Yang pertama adalah menerima stresor secara lebih teratur dan terstruktur. Gimana caranya? Kayak teratur dan struktur. Simpelnya gini, kalau semisal ada tuntutan datang, ketika ada tugas datang, ketika ada tekanan yang tiba-tiba datang, coba diuraikan dulu satu-satu. Coba diuraikan apa sih sebenarnya tugasnya, apa sebenarnya yang harus kita lakukan. Kayak misalnya contohnya minggu lalu saya ujian skripsi dan revisinya cukup lumayan berat, maksudnya kayak dia yang salah di statistiknya. Jadi kayak waktu itu saya langsung ngedrop, aduh males mau ngerjain revisinya gara-gara yang salah, kayak intinya nyawanya dari skripsinya itu saya di statistiknya. Hampir semingguan saya nggak nyentuh gitu. Akhirnya beberapa hari lalu malam-malam kayak udahlah aku coba lihat dulu revisinya kayak gimana sih. Ternyata ketika dilihat ternyata simpel dan paling 1,5 jam selesai. Paginya
dikirim ke pembimbing. Jadi intinya adalah ya mesti kita bakalan ngelihat sesuatu tuh kalau nggak lebih besar, lebih kecil atau sama. Nah, goalsnya di sini adalah melihat sesuatu ini menjadi ya seperti yang sesuatu itu gitu loh. Nggak melebih-lebihkan, nggak mengurang-urangkan. Ya sama juga ketika ada misalnya ada teks yang tanggung jawabnya gede, tapi kita itu doang paling sehari selesai. Kalau kita nggak ngurangin, kita nggak bakalan tahu kalau teks itu sebenarnya ternyata butuh pengerjaan misalnya seminggu gitu. Akhirnya kita menyepelekan. Jadi intinya coba diuraikan lagi seberapa sih stresor itu datang, kayak gimana sih. Yang kedua, meningkatkan sumber daya untuk mengatasi. Sumber daya ini bisa sumber daya internal, bisa juga sumber daya eksternal. Ya, kalau internal ya kemampuan kita untuk bisa menyelesaikan tugas, ataupun kemampuan kita untuk bisa menghadapi tekanan. Nah, kalau eksternal yang tadi, teman-temannya itu bisa sangat untuk dimanfaatkan gitu. Teman-temannya mesti sangat mau untuk membantu. Dan ya mungkin kadang dari kita ada yang nggak enak gitu. Aku takut sih dia kayaknya lagi banyak tugas, kayaknya dia lagi banyak tekanan. Apa salahnya untuk bertanya gitu? Misalnya tanya dulu, kalau misalnya dia beneran terkonfirmasi dia lagi banyak tugas, berarti oke, kita cari teman yang lain. Tapi kalau ternyata dia lagi nggak terlalu banyak tugas atau dia lagi emang nggak ada kerjaan, ya malah kita menyia-nyiakan satu kesempatan untuk kita bisa menyelesaikan stresor kita gitu loh. Itu sih di yang kedua ini. Dan yang terakhir, memaknai sesuatu ini menjadi suatu hal yang bermanfaat. Memaknai stresor ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kalau semisal mengetahui, kayaknya semua orang tahu deh kalau apa yang kita lakukan sekarang ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat di kemudian hari. Kayaknya semua orang tahu itu. Makanya di sini poin saya adalah memaknai, bukan mengetahui. Kalau memaknai, ya kita akan bisa ngerasain gitu. Gimana sih si stresor ini ataupun si tekanan ini yang hari ini aku kerjain itu benar-benar bisa bermanfaat untuk besok. Jadi ketika kita udah bisa memaknai itu, kita akan bisa mengerjakan hari ini dengan lebih ikhlas, dengan lebih efektif. Ya sederhananya sih seperti itu. Nah, sense of coherence ada 3. Ya sebenarnya dari tadi dua konsep yang saya bawa tadi, emotional intelligence dan juga sense of coherence, intinya adalah sense of emotional, kecerdasan emosi itu bisa mendukung kita untuk memiliki interaksi sosial yang bagus, untuk bisa memiliki rekan kerja yang suportif di lingkungannya. Dan rekan kerja yang suportif ini pada suatu saat akan bisa mendukung kita ketika kita lagi membutuhkan dukungan. Ya simpelnya gimana ya, kita mesti hidup, apalagi kerja kan mesti sebagai tim. Ya walaupun ngerjainnya sendiri-sendiri, tapi mesti bekerja sebagai tim. Nah, kayak gitu yang pada akhirnya mendorong kita supaya kita butuh loh punya interaksi sosial yang bagus. Oke, kita bisa perform bagus, kita bisa nyelesain tugas yang bagus, tapi kalau semisal interaksi sosial kita juga nggak bagus, ya di satu sisi oke lah bisa nyelesain tugas dengan sesuai deadline misalnya, atau malah lebih cepat atau lebih bagus dari standarnya, tapi ya tadi balik lagi akan ada suatu saat kita butuh, nggak hari ini teman-teman yang lagi perform mesti lagi bagus-bagusnya, tapi ada suatu saat mungkin yang kita butuh itu. Dan yang kedua, sense of coherence intinya adalah gimana sih teman-teman bisa melihat stresor ini menjadi lebih rasional, nggak dibesar-besarkan, nggak dikecil-kecilkan. Dan ketika kita udah bisa melihat secara rasional,
kita bisa menguraikan, dan ketika udah bisa menguraikan, kita bisa tahu nih kita butuh apa aja untuk menyelesaikan. Apa kita butuh teman, atau oke, aku sendiri yang menyelesaikan. Dan yang terakhir tadi, ya apa yang kita lakukan sekarang, kalau misalnya itu stresor ataupun hal yang nggak menyenangkan buat kita, memang nggak menyenangkan buat hari ini, tapi siapa tahu di minggu depan, atau mungkin bulan depan, atau mungkin tahun depan, apa yang nggak menyenangkan kita di hari ini ternyata bisa membantu kita di besok. Kayak gitu sih dari saya tentang work performance. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ada ini sih, ada closing statement tapi nanti. Nah, Mbak Iqbal silahkan. Oke, terima kasih banyak Mas Hafiz atas materinya. Nah, mungkin nih dari rekan-rekan semuanya ada yang ingin ditanyakan ke Mas Hafiz, ada yang ingin dikonfirmasi, atau mungkin ada yang masih dibingungkan gitu mengenai gimana sih caranya boosting work performance kita. Ada nggak nih kira-kira? Gak usah malu-malu, mungkin mumpung ada Mas Hafiz di sini. Mau tanya, Mas? Ada Pak Diki, Mas Hafiz yang mau tanya. Silakan Pak Diki. Oh iya. Ya, misalnya nih ada masalah ya di luar kantor gitu, yang mempengaruhi kinerja kita. Gitu. Misalnya, ya apapun lah masalahnya, tapi itu nggak ada hubungannya sama kantor, tapi ya karena satu dan lain hal, akhirnya masalah itu terbawa ke kantor dan mengurangi performa kita. Itu apa ya yang harus kita lakukan? Oh iya. Oke, Pak, terima kasih. Kalau berdasarkan apa yang tadi saya ceritain, sebenarnya gini sih, kalau kadang tadi problemnya utama kita nggak pengen menganggap problem itu, atau kita nggak pengen istilahnya apa yang kita rasain itu keluar. Nah, jadi kita menutupi itu. Nah, kalau semisal itu udah tertutupi, ya problem itu tertutupi, nggak apa ya istilahnya, nggak coba diangkat. Ya istilahnya gini sih, ketika jadi di kita itu kalau semisal semua masalah itu balik lagi ke individunya, apakah mau diselesaikan atau tidak. Kayak kalau misal dari individunya aja nggak mau menyelesaikan masalah itu, di kita, mesti di psikologi dari psikologi itu yang nggak bisa membantu apa-apa gitu loh. Nah, yang pertama kali yang bisa dilakukan adalah ya tadi mengangkat masalah itu dan juga mau untuk menyelesaikannya. Nah, ketika udah masalah itu udah terbuka, udah keangkat, ya istilahnya gini, ketika masalah itu udah terbuka, itu masih bakalan ada sumber-sumber ataupun sumber daya, entah itu yang kita punya, yang dari internal kita, atau yang dari rekan-rekan kita dari luar, itu yang bisa untuk membantu. Jadi kalau misalnya dalam konteksnya malah ngaruh ke performnya, berarti kan itu udah jadi problemnya dari tempat kerjanya juga. Nah, tinggal tadi ketika itu bisa diselesaikan sendiri, oke, silakan untuk diselesaikan sendiri. Tapi kalau misalnya udah sampai ngaruh ke perform dan nggak bisa diselesaikan sendiri, tadi bisa diaktifkan ataupun bisa istilahnya apa ya bisa diaktifkan hubungan sama orang-orang tadi, ya yang paling simpel sama atasannya lah, ataupun sama rekan-rekannya gitu. Jadi ya, tapi balik lagi sih ke seberapa besar masalah itu, seberapa yang bisa diceritakan. Tetapi kalau misal udah masuk ke nurunin perform, kalau misal udah nggak bisa diselesaikan sendiri, berarti kan kalau misal udah nurunin perform itu udah nggak bisa diselesaikan sendiri. Nah, berarti saatnya untuk mencari
dukungan dari luar. Itu sih Mas intinya. Itu sih Kak intinya. Gimana bisa mencari dukungan dari luar. Dukungannya bisa dalam bentuk banyak sih. Ya bisa untuk membantu menyelesaikan, atau kalau enggak misalnya dari atasan bisa ngerti kalau kita lagi ada problem, kita butuh waktu untuk menyelesaikan. Nah itu juga dalam bentuk dukungan seperti itu. Gimana? Oke Mas, terbantu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Ada banyak Pak lagi juga mungkin? atas pertanyaannya. Terus ini ada pertanyaan lagi nih Mas Hafiz dari Pak Wisnu. Masih kurang paham dengan istilah menerima Oh, iya, Pak. stres, bisa dijelaskan lagi? Pak Wisnu tanya. Oh ya, siap. Terima kasih Pak Wisnu. Jadi sebenarnya istilah menerima ini berangkatnya dari mungkin kita nggak mau mengakui kalau kita lagi tertekan, atau mungkin kita nggak mau mengakui kalau kita lagi sedih. Ya kadang ada banyak tuntutan sosial yang kayak apa sih, masa gitu aja bisa sedih, apa sih masa gitu aja bisa stres, padahal cuma kerjaan kecil. Nah berangkat dari situ mungkin banyak orang yang akhirnya nggak mau menerima kalau aku lagi sedih, aku lagi stres, aku lagi pusing, nggak mau menerima itu. Nah makanya berangkat dari situ penerimaan diri itu seperti itu. Kayak ya simpelnya ketika saya lagi ngerasa sedih, oke, aku rasain dulu sedihnya, aku rasain dulu gimana stresnya, kenapa sih, aku coba urai, kenapa sih, apa sih yang menyebabkan stres, apa sih yang menyebabkan ini jadi di luar kontrolku. Ya istilahnya simpelnya ketika menerima berarti pertama nggak menolak perasaan itu, nggak menolak ketika misalnya sedih itu muncul, nggak menolak ketika stres itu muncul, dirasakan, diterima, dan coba diurai tadi, dirasionalkan gimana sih kalau misalnya kita udah bisa menerima itu, kita udah bisa merasakan itu. Nah step selanjutnya gimana kita bisa istilahnya menguraikan masalah itu untuk cari apakah kita bisa selesaikan sendiri atau membutuhkan bantuan orang. Nah beda kasusnya ketika kita malah menolak. Perasaan yang ditolak itu tetap ada gitu loh, tapi malah istilahnya terpendam gitu loh, terrepress di, ya simpelnya di alam bawah sadar kita, di kondisi nggak sadar kita, tapi itu ada. Nah dampaknya adalah ketika kita menolak perasaan itu tadi kan, kita tolak, kita masuk ke alam bawah sadar kita yang nggak kita sadari, tapi suatu saat akan mempengaruhi. Itu yang dirasakan orang-orang ketika mengalami trauma, itu yang dirasakan orang-orang ketika mengalami ketakutan terhadap sesuatu, berawal dari kita nggak mau menerima perasaan itu. Seperti itu Pak Wisnu. Mungkin ada yang ingin di sharingkan Pak bareng sama kami, atau mungkin ada yang lain. Oke, baik, itu jawaban dari Mas Hafiz ya. Mungkin dari Pak Wisnu ada tanggapan atau mungkin sudah menjawab Pak pertanyaan dari Pak Wisnu? Menjawab. Makasih Hafiz. Sama-sama Pak. Terima kasih Hafiz. Selanjutnya ada yang ingin tanya kembali. Mungkin kalau misalkan nggak bisa open mic nggak apa-apa, langsung aja kirim di kolom komentar Google Meet ini. Oke, kalau misalkan udah nggak ada, saya hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Selanjutnya kalau misalkan udah, terima kasih banyak untuk Mas Hafiz yang udah memberikan materi tentang gimana sih caranya boosting work performance. Nah, semoga dapat bermanfaat. Oh ya, aku terakhir dong Mbak Isa. Oh, boleh. Terakhir dong. Oh ya, ini pengen ini sih. Oh, ya. Ya di kondisi seperti ini, pandemi itu dan berdasarkan tadi yang saya sharingkan, ya intinya ini sih, stay safe, stay alive, dan stay connected dengan orang-orang.
Sekian dari saya, terima kasih. Makasih banyak Mas Hafiz. Itu pesannya dari Mas Hafiz, stay safe, stay alive, and stay connected ya. Nah, mungkin itu ya Mas Hafiz, nggak ada tambahan lagi? Sudah. Okay. Untuk selanjutnya akan ada pengumuman nih katanya dari Mbak Nurul. Untuk Mbak Nurul dipersilahkan. Oke. Makasih Mbak Ica. Sebelumnya selamat buat Mas Hafid, materinya menarik banget ya. Oke, buat rekan-rekan di sini, nggak semua ya, tapi nggak apa, nanti aku sampaikan lagi deh ke teman-teman yang lain. Jadi buat rekan-rekan, pekan ini Javan akan ada pembelian buku. Judul bukunya itu adalah Mindset. Penulis bukunya Carol S. Dweck. Jadi buku Mindset ini ya tentang mengubah pola pikir untuk perubahan besar dalam hidup Anda kayak gitu. Nah, nanti buku ini akan diberikan untuk rekan-rekan Javan karyawan internal. Bagi yang sudah memiliki tidak akan diberi lagi gitu, karena beberapa sudah ada ya, sudah diberikan seperti itu. Kemudian bagi rekan-rekan yang bagi rekan-rekan yang ingin memiliki buku ini bisa konfirmasi ke saya, karena nanti ada beberapa persyaratan di luar tim internal ya, ada beberapa persyaratan yang harus kita konfirmasi lagi, seperti itu. Oke, cukup Mbak Ica dari saya. Terima kasih. Oke, makasih banyak Mbak Nurul. Nah, buat rekan-rekan semuanya, untuk penutup nih pada sore hari ini, penutup pada pekan ini, saya pengen ngirim sebuah link. Ini boleh dibuka di kolom komentar kita di Google Meet ini. Minta tolong itu untuk dibuka, kemudian diisi ya, gitu. Jadi nanti itu linknya bakalan berisi beberapa pertanyaan tentang gimana sih perasaannya teman-teman akhir-akhir ini gitu. Nah, itu jawabnya santai aja, karena form itu didesain untuk seperti chat gitu. Jadi boleh dibuka dari sekarang dan boleh juga diisi dari sekarang nih, sekalian saya pantau kira-kira yang ngisi di sini udah berapa kayak gitu. Mungkin dari form itu ada yang pengen ditanyain dulu, atau mungkin bisa dibuka kan ya sekarang. Mungkin Mbak Nurul itu bisa dibuka kan ya Mbak ya? Bisa, aku udah coba tadi, udah ngisi. Apa sih kemarin ya? Udah. Bisa kok. Oke. Yang lain mungkin ada kendala nggak untuk membuka link tersebut? Oke, udah ada 14 orang yang mulai ngebuka formnya ya. Sekarang mungkin dari 29 ini dikurangi 14, berarti sekitar 15 orang lagi ditunggu untuk membuka linknya ini, kemudian mulai mengisi ya. Oke, mungkin sambil menunggu nih, ada nggak yang ingin menambahkan informasi mungkin dari Pak Sugi, Pak Indra Sakti, atau Pak Wisnu mungkin?
Saya. Halo. Halo Pak, sudah masuk suaranya. Oke, ya. Dari saya mungkin ini ya. Jadi tadi kan terkait dengan stress acceptance ya. Jadi dalam beberapa hari ke belakang itu kan ada sistem baru ya di perusahaan kita ya. Jadi dari tim engineer itu kan ada angka ya tentang capaian baik per orang, grup maupun per project. Nah, saya berharap tadi itu ya positif thinking ya tentang program itu. Jadi dashboard itu menjadi penyemangat bagi rekan-rekan, bukan menjadi bikin down gitu ya ketika posisi rekan-rekan ada di bawah gitu sih. Jadi ya itu hanya angka, hanya dalam kutip, tapi itu diharapkan ya menjadi feedback bagi kita tentang capaian kita. Ya kita bisa membaik sebagai tim ya, dengan memperbaiki angka-angka yang ditampilkan. Mungkin itu ya tambahan dari saya. Jadi informasi data itu sekarang keluar, saya harap itu bisa di-accept gitu ya stresnya, dan itu menjadi penyemangat bagi kita semua, bukan sebaliknya. Mungkin itu sih Mbak Ica. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Wisnu yang sudah memberikan tambahan ya untuk mengingatkan kami kembali. Untuk selanjutnya, mungkin ada yang ingin menambahkan lagi. Kalau misalkan nggak ada, mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir nih dalam agenda hari berkualitas terakhir ini. Dimohon untuk hadir. Oh ya, gimana Mbak? Baca dikit lupa. Teman-teman, reminder lagi ya, bahwasanya Javan Transfer Knowledge-nya tolong untuk dicicil. Sekali lagi buat teman-teman yang khususnya rekan-rekan internal ya, kontrak yang sudah memiliki cuti, ingat di akhir Desember cuti bisa dicairkan, jangan sampai hak pencairannya ditukar oleh hutang piutang terkait artikel. Cukup. Oke, makasih banyak Mbak Nurul. Oke deh, udah nih berarti sekarang kalau misalkan udah saya tutup ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau hadir dalam acara ini. Kemudian dimohon untuk menjaga kesehatannya. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.